Pemerintah sepakat status ojek online jadi bagian UMKM. Pimpinan DPR dan pemerintah rakor bahas status guru P3K. Kementrans kembangkan kawasan transmigrasi. Diserang KKB, warga Festival Lembah Baliem tertembak. Halo pemirsa, senang sekali Ruang Redaksi kembali hadir menemani Anda dengan sejumlah informasi menarik baik dari dalam maupun mancanegara. Bersama saya Dea Mulia, inilah Ruang Redaksi selengkapnya. Informasi kami awali pemirsa, Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan status ojek online akan menjadi bagian dari usaha mikro, kecil, dan menengah dalam peraturan Presiden yang kini masih dalam tahap finalisasi. Maman menyebut beralihnya status ojek online sebagai pelaku UMKM dapat mendapat keuntungan seperti salah satunya fleksibilitas waktu. Pemerintah sepakat bahwa pengemudi ojek online akan berstatus sebagai pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Status pengemudi ojek online tersebut masuk ke dalam peraturan Presiden tentang ojol yang kini masih dalam tahap finalisasi dan akan segera dirampungkan dalam waktu dekat. Status sebagai UMKM ini akan memberikan sejumlah keuntungan bagi para pengemudi ojol. Salah satunya ialah fleksibilitas dalam mengatur waktu kerja. Selain itu juga, pengemudi ojol yang berstatus sebagai UMKM tidak akan dikenakan pajak karena pendapatan pengemudi ojol dalam sebulan dinilai tidak mencapai 50 juta. Adapun pengemudi ojol berstatus pelaku UMKM dipastikan dapat memiliki peluang lebih besar untuk memulai usaha. Keuntungannya kan ada beberapa macam-macam tuh. Pertama, misalnya dari segi fleksibilitas waktu, ya insya Allah dengan dia statusnya UMKM, teman-teman saudara-saudara kita yang ojol, mereka punya fleksibilitas waktu. Lalu yang kedua, beberapa paket-paket kebijakan insentif terhadap UMKM, mereka bisa ikut menikmati. Lalu yang ketiga nih saya lurusin ya, ini supaya jangan sampai lagi ada cerita-cerita yang lain-lain. Mereka tidak kena pajak. Karena dalam aturan insentif terhadap UMKM bagi mereka yang pendapatannya omsetnya di bawah 500 juta 500 juta itu berarti per bulan kurang lebih sekitar 50 juta 45 jutaan ya 40 jutaan. Jadi omset di bawah 500 juta itu berarti per bulan pendapatan mereka omset kan 40 jutaan. Nah, ojol kan rata-rata kurang lebih sekitar 10 sampai 15 jutaan. Jadi artinya mereka tidak dikenakan pajak. Jadi itu juga mereka mendapatkan insentif. Jadi saya mau lurusin loh, kalau misalnya ada yang cerita-cerita mengatakan mengenai bahwa ojol akan dikenakan pajak lah, ini segala macam, saya luruskan, enggak. Jadi totally 100% itu isu hoax. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan bijak dalam menerima informasi, khususnya yang beredar di media sosial. Pemerintah menegaskan stabilitas keamanan nasional saat ini dalam kondisi mantap dan terkendali. Pemerintah bersama aparat keamanan terus melakukan langkah-langkah antisipatif untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia berlangsung dengan aman, tertib, dan kondusif. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Muhammad Kodari mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh informasi yang belum teruji, terutama yang beredar di media sosial. Masyarakat diminta selalu memeriksa sumber, waktu, dan konteks suatu informasi sebelum menarik kesimpulan atau menyebarkannya kembali. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga ruang digital tetap sehat dan bertanggung jawab. Kodari menegaskan, pemerintah bersama aparat keamanan terus melakukan langkah antisipatif untuk memastikan seluruh rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI berlangsung aman, tertib, dan kondusif.
Berbagai langkah pengamanan di ruang publik menurut pemerintah merupakan bagian dari mitigasi dan manajemen risiko. Langkah tersebut tidak serta-merta menunjukkan adanya peningkatan ancaman keamanan. Pemerintah juga mengimbau masyarakat tetap menjalankan aktivitas sehari-hari secara normal dengan mengikuti informasi dari sumber resmi. Pemerintah berkomitmen menyampaikan informasi secara terbuka, cepat, dan berbasis fakta. Pemerintah bersama aparat keamanan terus melakukan langkah-langkah antisipatif untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia berlangsung dengan aman, tertib, dan kondusif. Sampai saat ini, pemerintah menegaskan bahwa stabilitas keamanan nasional dalam kondisi yang mantap dan terkendali. Berbagai langkah pengamanan yang dilakukan di ruang publik merupakan bagian dari upaya mitigasi dan manajemen risiko yang lazim diterapkan untuk melindungi masyarakat, bukan serta-merta mencerminkan adanya peningkatan ancaman keamanan. Masyarakat diharapkan tetap menjalankan aktivitas sehari-hari secara normal dengan tetap mengikuti informasi dari sumber resmi. Pemerintah akan terus menyampaikan informasi secara terbuka, cepat, dan berbasiskan pada fakta. Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia ini, masyarakat diharapkan tetap tenang dan bijak dalam menerima berbagai informasi yang beredar, khususnya di media sosial. Di sisi lain, pemerintah menegaskan tetap menghormati hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat sebagaimana dijamin konstitusi. Namun penyampaian pendapat diharapkan dilakukan secara damai, tertib, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kodari mengajak masyarakat menjadikan momentum HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia sebagai kesempatan untuk memperkuat semangat persatuan, gotong royong, dan cinta tanah air. Masyarakat juga diajak merayakan kemerdekaan dengan penuh sukacita, tetap tertib, dan menjaga Indonesia sebagai rumah bersama. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan kedua 2026 mencapai 5,29% secara tahunan. Pemerintah menilai pertumbuhan tersebut tidak hanya solid secara angka, tetapi juga berkualitas karena diikuti penurunan kemiskinan dan pengangguran. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Muhammad Kodari menyebut pertumbuhan ekonomi triwulan kedua 2026 menunjukkan kondisi perekonomian yang tetap terjaga di tengah gejolak eksternal. Berdasarkan data BPS, sekitar 430.000 orang berhasil keluar dari kemiskinan pada periode September 2025 hingga Maret 2026. Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka juga menurun sekitar 24.000 orang sepanjang Februari hingga Mei 2026. Dari sisi konsumsi masyarakat, pertumbuhan tercatat 5,06% secara tahunan. Pemerintah menilai angka tersebut menunjukkan daya beli masyarakat masih terjaga. Kondisi ini antara lain didorong kebijakan pemerintah untuk mempertahankan harga BBM bersubsidi, serta hadirnya efek pengganda dari berbagai program prioritas pemerintah seperti makan bergizi gratis atau MBG dan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP. Namun, di tengah berbagai tantangan tersebut, fundamental ekonomi Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat. Hal ini tercermin dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,29% secara tahunan pada triwulan kedua 2026, meningkat dari 5,12% pada periode yang sama tahun sebelumnya. Dari sisi investasi, pembentukan modal tetap bruto atau PMTB tumbuh 6,87%. Pemerintah menilai capaian ini menunjukkan Indonesia masih jadi destinasi investasi yang menarik di tengah ketidakpastian geopolitik. Pemerintah juga terus mendorong investasi di sektor hilirisasi sumber daya alam. Berbagai hambatan investasi akan ditangani melalui satuan tugas di bottlenecking. Pada triwulan kedua, seluruh komponen pembentuk pertumbuhan ekonomi mencatatkan pertumbuhan yang solid, yang menunjukkan bahwa perekonomian nasional memiliki daya tahan yang baik di tengah dinamika global. Konsumsi rumah tangga tumbuh 5,06% secara tahunan, mencerminkan bahwa daya beli masyarakat tetap terjaga.
Sementara itu, pembentukan modal tetap bruto atau PNTB tumbuh 6,87%, menunjukkan bahwa Indonesia tetap dipandang sebagai destinasi investasi yang menarik di tengah ketidakpastian global yang. Untuk menjaga momentum pertumbuhan pada semester kedua 2026, pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi senilai 26,34 triliun rupiah. Paket tersebut mencakup bantuan pangan bagi 33,4 juta penerima manfaat, insentif tarif transportasi pada masa libur sekolah, serta periode Natal dan Tahun Baru, program magang nasional dan pelatihan vokasi bagi angkatan kerja muda. Pemerintah juga berkomitmen mempertahankan harga BBM bersubsidi hingga akhir tahun. Dalam jangka panjang, pertumbuhan akan terus didorong melalui hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur, penguatan ketahanan pangan dan energi, transformasi digital, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selanjutnya pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyiapkan pendekatan baru untuk menertibkan sepeda motor yang menggunakan knalpot bronk. Ya kita belum ya kalau jumlahnya belum, tetapi kan itu tidak untuk memenuhi semuanya, tapi kan minimal untuk menyelesaikan dalam jangka pendek ini. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyiapkan pendekatan baru untuk menertibkan sepeda motor yang menggunakan knalpot bronk. Tidak sekedar melakukan razia dan penindakan, ia berencana menyediakan knalpot standar sehingga knalpot kendaraan dapat langsung diperbaiki dan diubah di lokasi penertiban. Skema yang ditawarkan cukup sederhana, knalpot bronk dilepas kemudian diganti dengan knalpot standar. Pengendara baru diperbolehkan melanjutkan perjalanan setelah kendaraannya kembali sesuai ketentuan. Ya knalpot bronk itu kan nanti mungkin mulai setelah Agustus saya mulai ngerumusin teknisnya agar di pos-pos satuan lalu lintas itu nanti ada knalpot yang bisa menjadi knalpot pengganti. Nanti pengadaannya pemerintah provinsi yang nyiapkan. Ya bisa menggunakan dana CSR juga bisa. Selain anggaran provinsi. Ya kita belum ya kalau jumlahnya belum, tetapi kan itu tidak untuk memenuhi semuanya, tapi kan minimal untuk menyelesaikan dalam jangka pendek ini. Nanti kita bicarain secara teknis dengan teman-teman, harga satuannya itu kan rata-rata 300.000 bisa menggunakan dana CSR juga bisa menggunakan pengadaan dana APBD juga bisa. Deddy menegaskan penggunaan knalpot dengan suara bising tidak hanya berkaitan dengan kelengkapan kendaraan, tetapi juga menyangkut kenyamanan masyarakat di ruang publik. Namun, rencana menyediakan knalpot pengganti tersebut tidak berlaku secara otomatis bagi seluruh kendaraan yang terkena razia. Deddy memberikan batasan bantuan ditujukan untuk pemilik sepeda motor sederhana yang memang tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk membeli knalpot standar sendiri. Harga knalpot standar yang disebut-sebut sang gubernur sendiri dapat mencapai sekitar Rp400.000. Bagi sebagian pemilik kendaraan, biaya tersebut dianggap cukup besar sehingga pemerintah akan menyediakan solusi bagi kelompok yang membutuhkan. Dengan skema tersebut, pengendara tidak harus membawa kendaraannya ke bengkel setelah terkena penertiban. Penggantian akan dilakukan langsung di pos polisi yang telah disiapkan sehingga kendaraan dapat kembali digunakan dalam kondisi sesuai standar. Penertiban knalpot menjadi salah satu bagian dari agenda yang lebih besar untuk menjaga keamanan jalan di Jawa Barat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, program TNI Manunggal membangun desa reguler ke-129 di Desa Parangjoro, Sukoharjo, Jawa Tengah kembali menyasar aspek kesejahteraan masyarakat. Kehadiran pemerintah daerah dalam kegiatan tersebut menjadi bagian dari sinergi bersama TNI dan masyarakat untuk memastikan pelaksanaan program dapat memberikan manfaat yang luas bagi warga desa. Kunjungan tim pengawasan dan evaluasi TMMD reguler ke-129 di Desa Parangjoro turut diisi kegiatan bersama pemerintah daerah dan masyarakat. Dalam kesempatan ini, pelaksana tugas Bupati Sukoharjo melihat langsung pelaksanaan TMMD serta mengikuti sejumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat. Jadi terakhir kami menginjakkan kaki di lapangan Desa Parangjoro ini ketika pembukaan TMMD. Kemudian ini kami datang lagi, nanti kami yakinkan Pak Dandim yakin ini lapangan yang dulu
waktu kita pembukaan ternyata berubah drastis. Artinya apa? Artinya ketika terjadi pemanunggalan TNI dengan masyarakat, tantangan, hambatan, kendala, yang hal-hal yang sekiranya berat akan menjadi ringan, yang sekiranya mungkin tidak terbayangkan akhirnya bisa terwujud seperti lapangan yang ini kita injak bersama ini. Maka kami berterima kasih kehadiran dari Ketua Wasef, Pak Kadis Penat. Mudah-mudahan nanti akan ada rekomendasi-rekomendasi yang bisa lebih mempresisi lagi TMMD yang hari ini digelar, diketuai oleh Grand Satgas Pak Dandim 0726 Sukoharjo di Kabupaten Sukoharjo ini. Kemudian tentu tadi beberapa masukan arahan kami catat satu persatu untuk bisa kita konstruksikan ke depan. TMMD yang berikutnya nanti akan lebih presisi lagi sesuai apa yang menjadi ruh atau tujuan dari kegiatan TMMD, sesuai apa yang dikersakake oleh Bapak Panglima TNI, sehingga akan bisa mengakselerasi pembangunan terutama di Kabupaten Sukoharjo. Kehadiran pemerintah daerah dalam kegiatan tersebut menjadi bagian dari sinergi bersama TNI dan masyarakat untuk memastikan pelaksanaan TMMD memberikan manfaat yang luas bagi warga Desa Parangjoro. Pemirsa, DPR RI terus memperkuat hubungan antar parlemen Indonesia dan Korea Selatan, mulai dari investasi baterai kendali listrik, semikonduktor, ekonomi digital hingga energi terbarukan dan kecerdasan buatan. Tak hanya di bidang ekonomi dan teknologi, DPR RI juga mendorong penguatan perlindungan bagi warga negara Indonesia yang bekerja di Korea Selatan. DPR Republik Indonesia terus mendorong penguatan hubungan antara Parlemen Indonesia dan Korea Selatan dalam kerangka Special Strategic Partnership. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperluas kerjasama di berbagai bidang, sekaligus memastikan hubungan kedua negara memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Sejumlah sektor strategis menjadi perhatian, mulai dari investasi baterai kendaraan listrik, semikonduktor, ekonomi digital, energi terbarukan hingga pengembangan kecerdasan buatan. Di sisi lain, diplomasi parlemen juga diarahkan untuk memperkuat perlindungan bagi warga negara Indonesia yang bekerja di Korea Selatan. Melalui forum dan kerjasama antar parlemen, Indonesia dan Korea Selatan diharapkan dapat memperkuat kolaborasi sekaligus membuka peluang kerjasama baru yang lebih konkret. Perdagangan, ekonomi, kerjasama people to people, dan juga berbagai masukan terkait dengan investasi Korea Selatan yang ada di Indonesia. DPR RI terbuka, tentu kami menganggap Korea Selatan sebagai mitra yang penting bagi Indonesia, baik dari sisi perdagangan maupun investasi, sehingga kami juga menyampaikan bahwa kami berharap investasi di Korea Selatan akan semakin tinggi di tahun-tahun berikutnya, sehingga kebijakan yang dihasilkan pemerintah juga harus bisa mendorong ke arah perbaikan kerjasama dan peningkatan investasi. Nah, hari ini ada lebih dari 60.000 pekerja migran Indonesia yang bekerja di Korea Selatan, dan tentunya kami berharap pemerintah Korea Selatan bisa memberikan perlindungan yang baik kepada pekerja migran kita, karena bagi kami pekerja migran Indonesia adalah pahlawan devisa yang tentu saja bekerja bukan hanya untuk memberikan atau menambah penghasilan bagi keluarga Indonesia, tetapi juga bisa praktekkan apa yang mereka dapatkan untuk membangun Indonesia di kemudian hari. Diplomasi parlemen diharapkan terus menjadi jembatan untuk memperkuat hubungan strategis Indonesia dan Korea Selatan serta memberikan dampak positif bagi kedua masyarakat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, pemerintah tengah mengkaji kemungkinan tenaga pendidik ditarik menjadi ASN yang berada di bawah pemerintah pusat. Tito menyebut langkah ini dinilai dapat meringankan beban pemerintah daerah, terutama dari sisi belanja pegawai. Pimpinan DPR bersama pemerintah menggelar rapat koordinasi membahas terkait status guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dalam rapat tersebut, pemerintah dan DPR akan mengkaji terlebih dahulu kemungkinan tenaga pendidik ditarik menjadi ASN yang berada di bawah pemerintah pusat. Namun jika nantinya diterapkan, maka guru yang berstatus ASN pemerintah pusat akan berpotensi ditempatkan ke daerah-daerah yang masih mengalami kekurangan tenaga pendidik. Dengan skema ini, penempatan guru dapat disesuaikan dengan kebutuhan tenaga pendidik di masing-masing daerah.
Selain itu, wacana tenaga pendidik ditarik menjadi ASN pusat mampu meringankan beban pemerintah daerah, salah satunya dari sisi belanja pegawai. Untuk urusan P3K ini sedang dibicarakan mengenai statusnya ya. Kalau untuk undang-undang Pemda pemerintahan daerah 23/2014 itu sebetulnya ada pembagian kewenangan untuk ini khusus guru ya yang dibicarakan tadi untuk PAUD, TK, SD, SMP itu oleh kewenangan kabupaten kota. Kemudian untuk urusan SMA dan SMK oleh pemerintah provinsi, kalau pendidikan tinggi oleh pusat. Ya. Nah, tapi di dalam undang-undang Pemda itu nomor 23/2014 itu kan ada komponen pengelolaan, kemudian masalah sarana prasarana. Nah, khusus untuk masalah tenaga pendidik ya dan guru itu bisa ditangani oleh pemerintah pusat. Jadi artinya bisa ditarik menjadi ASN pemerintah pusat, bisa nanti ditransfer mungkin di tempat-tempat yang kurang guru, nggak numpuk satu tempat, bisa. Nah, ini sedang melakukan exercise. Dari Jakarta, Farizalda Fariskiano, Sinfo TV melaporkan. Selanjutnya pemirsa, semangat gotong royong terus ditunjukkan personel Satgas TMMD reguler ke-129 Kodim 0726 Sukoharjo bersama masyarakat Desa Parangjoro, Jawa Tengah. Progres pembangunan menjadi salah satu hal yang turut menjadi perhatian. Sejumlah sasaran fisik yang dikerjakan Satgas TMMD terus menunjukkan perkembangan dengan penyelesaian seluruh pekerjaan ditargetkan sesuai waktu yang telah ditentukan. Dalam kunjungan tim pengawasan dan evaluasi TMMD reguler ke-129 di Desa Parangjoro, progres pembangunan menjadi salah satu hal yang turut menjadi perhatian. Sejumlah sasaran fisik yang dikerjakan Satgas TMMD terus menunjukkan perkembangan dengan penyelesaian seluruh pekerjaan ditargetkan sesuai waktu yang telah ditentukan. Untuk sasaran utama kita kan ada 11, jadi yang talut itu sudah 100% 3 titik, tinggal 80-an% ini 1 titik lagi. Kami rasa dalam waktu yang 5 hari ini bisa selesai. Kemudian untuk pengerasan jalan sudah, gorong-gorong ini tinggal 1 titik lagi menjelang selesai. Itu kami prediksi sudah bisa selesai. Kemudian untuk sasaran tambahan yang RTLH ini mencapai sudah 90%, tinggal hanya pengecatan saja. Kami yakinkan nanti akan selesai tepat waktu. Melalui pemantauan dan evaluasi secara langsung, Satgas TMMD terus memastikan setiap sasaran dapat diselesaikan secara optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat Desa Parangjoro. Pemirsa, Pemkot Jakarta Barat membagikan 8.000 bendera merah putih kepada masyarakat untuk memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Hal ini menjadi momentum untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air, memperkuat persatuan sekaligus meningkatkan penghormatan terhadap simbol negara. Pemerintah Kota Jakarta Barat membagikan 8.000 bendera merah putih kepada masyarakat untuk memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Pembagian bendera ini dilakukan dalam kegiatan yang digelar pada Senin 10 Agustus 2026. Usai gelaran apel rutin Wali Kota Jakarta Barat, Iin Mutmainah bersama jajaran kemudian membagikan bendera merah putih kepada pengendara sepeda motor maupun mobil yang melintas di Jalan Kembangan Raya, tepatnya di depan kantor Wali Kota Jakarta Barat. Ini bukan sekedar membagikan selembar kain merah putih, tetapi mengajak seluruh masyarakat untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air, memperkuat persatuan, serta menghormati simbol negara. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh unit kerja perangkat daerah, para camat, para lurah, serta seluruh pihak yang telah berpartisipasi mendukung gerakan ini. Mari kita pastikan bendera yang telah terkumpul agar segera disalurkan kepada masyarakat, sehingga semakin banyak lingkungan yang semarak. Dari total 8.000 bendera yang disiapkan,
Sebanyak 1.000 bendera berukuran 120 x 80 cm dan 90 x 60 cm dibagikan langsung kepada pengendara yang melintas. Menurut Iin, gerakan pembagian bendera tidak hanya bertujuan memperbanyak pemasangan bendera menjelang peringatan kemerdekaan. Kegiatan tersebut juga menjadi momentum untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air, memperkuat persatuan, sekaligus meningkatkan penghormatan terhadap simbol negara. Iin juga meminta jajaran kecamatan dan kelurahan mengajak masyarakat memasang bendera merah putih di rumah maupun lingkungan masing-masing selama momentum peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi berikutnya pemirsa, Badan Gizi Nasional atau BGN resmi memberlakukan aturan baru terkait batas waktu konsumsi makanan dalam program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Makanan MBG wajib dikonsumsi maksimal 4 jam setelah matang dan tidak diperbolehkan dibawa pulang. Badan Gizi Nasional atau BGN resmi memberlakukan aturan baru dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Makanan MBG kini wajib dikonsumsi maksimal 4 jam setelah makanan selesai dimasak. Kepala BGN Sudaryono menyebut aturan ini ditandai dengan diperlakukannya label waktu konsumsi pada setiap makanan MBG. Label tersebut menjadi acuan bagi siswa dan guru untuk memastikan makanan masih dalam batas waktu yang aman untuk dikonsumsi. Karena itu, siswa dan guru diminta memeriksa waktu konsumsi terlebih dahulu sebelum menyantap makanan MBG. Jika sudah melewati batas waktu, makanan diminta untuk tidak dikonsumsi. Kepala BGN juga menegaskan, makanan MBG tidak diperbolehkan dibawa pulang, sebab kondisi makanan setelah dibawa pulang sulit dipastikan, termasuk dari sisi kualitas dan potensi kerusakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan Gizi Nasional telah memberlakukan label makanan yang wajib dikonsumsi atau dimakan 4 jam setelah makanan itu matang. Maka kami menghimbau kepada para siswa, para peserta didik dan juga memohon kepada Bapak Ibu Guru untuk kemudian sama-sama mengecek sebelum makanan MBG dikonsumsi, dicek apakah jam konsumsinya itu di bawah dari jam yang ditentukan. Manakala lebih dari jam yang ditentukan, kami mohon dengan sangat hormat untuk tidak dikonsumsi. Saya ulangi, untuk tidak dikonsumsi manakala melewati jam batas yang ditentukan. Dan kami juga menghimbau kepada para siswa dan juga memohon kepada Bapak Ibu Guru untuk juga memberitahu kepada peserta didik, siswa-siswa di kelasnya untuk kemudian tidak membawa pulang menu makanan MBG ke rumah. Karena makanan yang dibawa pulang ke rumah, kita tidak tahu kualitasnya, tidak tahu kerusakannya, yang bisa jadi dikhawatirkan menimbulkan keracunan bagi siswa yang mengkonsumsi, dan bahkan di beberapa kasus keracunan yang kami temukan, bahkan orang tua siswa yang mengkonsumsi MBG di rumah itu kemudian juga mengalami keracunan. Mari kita sama-sama jaga bahwa MBG ini harus aman, MBG ini harus bergizi, dan MBG ini insya Allah kami Badan Gizi Nasional terus meningkatkan pelayanan, pengawasan, monitoring, dan kolaborasi dari semua pihak agar program ini berjalan dengan baik dengan zero toleran terhadap kasus keracunan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui aturan ini, Kepala BGN berupaya memperkuat pengawasan agar program MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi, tetapi juga menjamin keamanan makanan bagi para penerima. Kepala BGN menegaskan pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG akan terus diperkuat untuk memastikan makanan yang diberikan kepada peserta didik tetap aman, berkualitas, dan memenuhi aspek gizi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menak sebut masjid harus bersih jadi pusat pemberdayaan umat. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama Ruang Redaksi. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Waktu terbaik dengan rangkaian topik terpilih, dikemas dengan ulasan yang mendalam.
mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat agar pagi Anda lebih semangat. Jadi pastikan pagi hari Anda lebih bermakna bersama rangkaian berita yang telah kami rangkum untuk Anda. Sembarakan pagi Anda bersama Menyapa Indonesia Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 5 pagi. Hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Anda masih bersama Ruang Redaksi. Informasi kami lanjutkan. Pemirsa, Menteri Agama Nasaruddin Umar membuka kick-off gerakan bersih-bersih masjid atau Gebermas 2026 di Masjid Fathahillah Balai Kota DKI Jakarta pada Senin 10 Agustus 2026. Nasaruddin menyebut kebersihan menjadi salah satu fondasi penting agar masjid dapat menjalankan fungsi keagamaan dan sosial secara optimal. Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan Gebermas bukan sekedar gerakan membersihkan rumah ibadah. Menurutnya, gerakan ini merupakan bagian dari upaya mengembalikan masjid sebagai pusat kehidupan dan pemberdayaan masyarakat. Pesan tersebut disampaikan Nasaruddin Umar saat membuka kick-off Gebermas 2026 di Masjid Fathahillah, Balai Kota DKI Jakarta pada Senin 10 Agustus 2026. Kegiatan ini diikuti secara luring oleh jajaran Kementerian Agama dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sementara secara daring, kegiatan diikuti kantor wilayah Kementerian Agama dari berbagai daerah di Indonesia. Masjid itu bukan hanya masjidnya yang harus kita bersihkan, tapi selokan di sekitar masjid tempat pembuangan itu pun juga harus bersih. Kebersihannya pun juga termasuk juga asrinya masjid itu. Ini Masjid DKI pas kita tawajuh kepada Tuhan, kita melihat pohon di situ itu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Wajah. Jadi kalau kita sudah masuk kepada level tawajuh, ya tawajuh itu kita berjumpa dengan Tuhan. Sudah kita tidak melihat pohon itu pohon, tapi pohon itu tajallinya Allah. Gebermas 2026 melibatkan lebih dari 50.000 masjid dan musola di berbagai daerah di Indonesia. Nasaruddin menilai masjid memiliki posisi penting dalam kehidupan masyarakat, sebab masjid bukan hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga ruang perjumpaan manusia dengan Tuhan. Karena itu ia menekankan perawatan masjid tidak boleh dipandang sebagai pekerjaan teknis semata. Masjid yang terawat dan nyaman dinilai dapat mendorong tumbuhnya beragam aktivitas, mulai dari kegiatan keagamaan, pendidikan, hingga kegiatan sosial. Dengan demikian, masjid diharapkan dapat kembali menjadi ruang publik yang hidup, sekaligus menjadi pusat pemberdayaan umat di tengah masyarakat. Nasaruddin menyebut Gebermas dapat menjadi pintu masuk untuk menghidupkan kembali peran strategis masjid. Ia berharap gerakan ini tidak berhenti pada agenda seremonial, melainkan berkembang menjadi budaya gotong royong yang dilakukan secara rutin dan berkelanjutan. Nasaruddin juga mendorong keterlibatan keluarga dalam merawat masjid. Orang tua dapat mengajak anak-anak mereka ke masjid, sekaligus mengenalkan nilai gotong royong dan kepedulian terhadap lingkungan. Dengan begitu, masjid tidak hanya menjadi tempat beribadah, tetapi juga menjadi ruang untuk membangun kebersamaan dan memberdayakan umat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selanjutnya, pemirsa, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni saat ini meluncurkan gerakan pemulihan ekosistem serentak dalam peringatan Hari Konservasi Alam Nasional 2026. Menhub mengungkapkan bahwa arahan pemulihan ini mendapat dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto. Kementerian Kehutanan menegaskan komitmen serius untuk melangkah ke era restorasi ekosistem hutan Indonesia yang mengalami degradasi. Hal tersebut disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni saat meluncurkan gerakan pemulihan ekosistem serentak dalam peringatan Hari Konservasi Alam Nasional 2026 di Taman Wisata Alam Angke Kapuk, Jakarta, Senin 10 Agustus 2026. Gerakan ini menjadi bagian dari upaya strategis pemerintah untuk mempercepat pemulihan berbagai ekosistem dan habitat yang terdegradasi di kawasan konservasi di seluruh Indonesia. Jadi merasa mendapat dukungan yang luar biasa dari Pak Presiden untuk melakukan
restorasi ekosistem ini. Bahkan di pidato beliau di PBB tahun yang lalu dengan lantang mengatakan komitmen beliau pemerintah Indonesia untuk melakukan restorasi ekosistem terhadap lahan kritis luas 12 juta sekian dan 6,7 jutanya. Dalam pengarahannya, Menhut Raja Juli Antoni merefleksikan dinamika historis tantangan yang dihadapi hutan di Indonesia sejak tahun 1970-an hingga munculnya ekspansi monokultur dan tambang. Menhut menyampaikan bahwa momentum ini harus menjadi bahan refleksi agar tidak sekadar menjadi ritual tahunan, melainkan ada hal penting yang diambil untuk memperbaiki kondisi hutan dan keanekaragaman hayati nasional. Menhut mengungkapkan bahwa arahan pemulihan ini mendapat dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto yang berkomitmen melakukan restorasi ekosistem terhadap degraded land atau lahan kritis seluas 12 juta hektar, di mana 6,7 juta hektar diantaranya berada di kawasan hutan dan 1,21 juta hektar berada di area konservasi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan bahwa terdapat dua opsi mengenai pengangkatan guru honorer menjadi aparatur sipil negara atau ASN. Tito menyebut dua opsi tersebut ialah kemungkinan pengangkatan guru honorer menjadi ASN daerah atau diangkat menjadi ASN pusat di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan terdapat dua opsi yang tengah dibahas pemerintah, khususnya terkait nasib guru yang masih berstatus non-ASN atau honorer. Dua opsi ini yakni kemungkinan pengangkatan guru honorer menjadi ASN daerah atau diangkat menjadi ASN pusat. Namun, menurutnya jika guru non-ASN diangkat menjadi ASN daerah, pemerintah harus memperhitungkan kemampuan keuangan masing-masing daerah. Sedangkan opsi kemungkinan pengangkatan guru non-ASN menjadi ASN pusat, nantinya para guru akan menjadi ASN di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Ya, itu nanti masih dibicarakan, apakah di-exercise semua, apakah nanti mereka ditarik menjadi ASN daerah. Cuma kemampuan daerah bagaimana? Kalau seandainya kemampuan daerahnya nggak kuat, ya mau nggak mau harus diberikan DAK non-fisik atau tambahan DAU kan. Nah, kalau seandainya ditarik dia menjadi ASN-nya pusat, berarti ASN Kemendikdasmen, maka otomatis Kemendikdasmen harus diberikan tambahan anggaran. Nah, mungkin tunkinnya ya yang mungkin dilakukan sharing antara pusat dan daerah. Sekira itu, Pak. Dari Jakarta, Farizalda Fariskiano, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian Transmigrasi bekerja sama dengan Peking University dan Kedutaan Republik Rakyat Cina untuk mempelajari model pembangunan dan pengentasan kemiskinan di Cina. Kerjasama ini diharapkan memberikan inspirasi bagi pengembangan kawasan transmigrasi di Indonesia dengan menyesuaikan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat. Kementerian Transmigrasi menggelar seminar bersama Peking University dan Kedutaan Republik Rakyat Cina untuk mempelajari pengalaman pembangunan di Cina. Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi menyebut model pembangunan Cina dinilai relevan untuk menjadi salah satu referensi dalam pengembangan kawasan transmigrasi. Pemerintah ingin mengadaptasi pengalaman tersebut mulai dari pembangunan sumber daya manusia, pengembangan wilayah, penguatan ekonomi sesuai potensi daerah, hingga pembangunan industri di kawasan. Namun model yang diperoleh dari Cina akan disesuaikan dengan kondisi ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat di masing-masing kawasan transmigrasi. Hari ini Kementerian Transmigrasi mengadakan seminar kerjasama dengan Kedutaan Republik Rakyat Cina, Indonesia, dan Universitas Peking University tentang model pembangunan di Republik Rakyat Cina yang memberikan inspirasi yang sesuai dengan program transmigrasi, yaitu pembangunan sumber daya manusia, pembangunan kewilayahan, pengembangan model ekonomi sesuai dengan produk di masing-masing kawasan,
dan membangun industri di kawasan. Sementara itu, Peking University menyambut baik kerjasama dengan Kementerian Transmigrasi. Perguruan tinggi asal Cina tersebut menyebut memiliki pengalaman dalam program pengentasan kemiskinan dan pembangunan di wilayah pedesaan Cina. Pengalaman tersebut dinilai dapat menjadi bahan pembelajaran dan pertukaran pengetahuan dengan Indonesia. Very happy to be here to host the seminar with the Ministry of Transmigration and Indonesia. And I think this is just a very starting point that we can collaborate with each other probably in the future. I'm very happy to hear the project that Westminster just introduced. I think China has a lot of experience in poverty reduction, which is very similar to the project you just proposed here. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Selanjutnya pemirsa, Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Dhanil Anzar Simanjuntak melakukan sidak ke kantor Kemenhaj Jakarta Timur pada 10 Agustus 2026. Kemenhaj memantau pelayanan dan memberikan peringatan langsung. Hasil pemeriksaan BPK dan pengaduan masyarakat wilayah Jakarta Timur, sejak beberapa tahun lalu kantor Kemenhaj Jakarta Timur menjadi salah satu pusat pelayanan haji paling besar jemaahnya di Jakarta Raya dan dinilai paling banyak temuan praktik mafia perhajian di DKI Jakarta, temuan penipuan mahram dan praktik moral hazard lainnya. Oleh karenanya, Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Dhanil Anzar Simanjuntak melakukan sidak ke kantor Kemenhaj Jakarta Timur pada Senin 10 Agustus 2026. Wamenhaj memantau pelayanan dan memberikan peringatan langsung untuk meninggalkan budaya lama setelah beralih ke Kemenhaj. Kenapa saya datang ke sini? Jatim ini paling banyak kasusnya. Kalian kan paling besar, 2.800-an. Dan di sini paling banyak kasus ditemukan DPK KPK itu kasus perlimpahan porsi, kasus mahram, kasus di sini paling banyak pencurangan. Oh, ini korban-korbannya kayak gini loh. Iyalah yang tua-tua. Kepala kantornya belum datang jam segini. Ingatin saya datang ke sini, kenapa Jatim ini paling banyak kecurangan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Menteri Pertahanan Republik Indonesia Safri Samsudin menerima kunjungan courtesy call Duta Besar Amerika Serikat untuk ASEAN pada 10 Agustus 2026. Pertemuan untuk membahas penguatan kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Amerika Serikat. Bertempat di kantor Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Jakarta, Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syarif Syamsuddin menerima kunjungan courtesy call Duta Besar Amerika Serikat untuk ASEAN, Kevin Kim, pada Senin 10 Agustus 2026. Indonesia mengapresiasi hubungan bilateral dan kemitraan pertahanan yang telah terjalin baik dengan Amerika Serikat. Pertemuan dinilai jadi momentum untuk bertukar pandangan mengenai penguatan hubungan dan kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Amerika Serikat, termasuk dalam mendukung keamanan, stabilitas, serta perdamaian di kawasan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri PPPA Arifah Fauji mengapresiasi perayaan Anak Nasional 2026 oleh Soka Gakkai Indonesia yang konsisten memberikan ruang bagi anak untuk belajar, berkreasi, dan menggali potensi diri. Kegiatan ini dinilai sejalan dengan visi perlindungan anak nasional. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauji mendorong terciptanya ruang yang lebih luas bagi anak-anak Indonesia untuk belajar berkreasi serta mengembangkan potensi yang dimiliki. Arifah menyampaikan apresiasi terhadap komitmen Soka Gakkai Indonesia yang dinilai turut memberikan kesempatan kepada anak untuk mengembangkan kemampuan dan mengekspresikan diri. Menurutnya, tema yang diangkat Soka Gakkai Indonesia, yakni Aku Bisa, Aku Hebat, Aku Indonesia, memiliki semangat yang sejalan dengan tema HAN 2026, Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan.
Ia berharap komitmen berbagai pihak dalam mendukung tumbuh kembang anak dapat terus dipertahankan, sehingga anak-anak Indonesia dapat tumbuh menjadi generasi yang percaya diri, berdaya, dan berkualitas. Maka dari itu Arifah mengajak para orang tua untuk membangun komunikasi yang baik dengan anak agar tercipta sebuah keluarga yang hangat. Waktu untuk anak-anak kita bukan secara kuantitas tetapi secara kualitas. Ajak bicara anak-anak kita, ajak komunikasi anak-anak kita supaya mereka tidak mencari yang lain. Jadi jangan heran kalau anak-anak kita nasihati sudah tidak kena karena kita sendiri tidak membangun emosional dengan anak-anak kita. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi berikutnya pemirsa, pembangunan jembatan beton perintis Garuda Kodim 0408 Bengkulu Selatan di Desa Penindayan, Kecamatan Kedurang Ilir resmi rampung 100%. Kehadiran jembatan ini menjadi harapan baru bagi masyarakat untuk mendukung mobilitas dan aktivitas hingga perekonomian warga. Pembangunan jembatan beton perintis Garuda Kodim 0408 Bengkulu Selatan di Desa Penindayan, Kecamatan Kedurang Ilir, Kabupaten Bengkulu Selatan telah selesai 10%. Jembatan yang menjadi salah satu akses penghubung penting bagi masyarakat ini kini siap dimanfaatkan untuk mendukung berbagai aktivitas warga. Keberadaan jembatan tersebut dinilai memiliki peran strategis karena dinilai menjadi jalur mobilitas masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Dengan konstruksi beton yang lebih kokoh, jembatan ini diharapkan memberikan keamanan dan kenyamanan bagi warga saat melintas. Selain memperlancar arus transportasi, kehadiran jembatan juga diharapkan dapat mempercepat pergerakan ekonomi masyarakat dan membuka peluang pengembangan wilayah di Desa Penindayan dan sekitarnya. Masyarakat pun turut menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah melalui program bantuan Presiden Prabowo Subianto dan keterlibatan TNI dalam pembangunan jembatan tersebut. Mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan TNI yang telah membangun jembatan air rarai Desa Penindayan. Sehingga kami petani di Desa Penindayan di dalam mengeluarkan hasil itu sangat lancar. Sekali lagi terima kasih Bapak Prabowo dan TNI. Ciana Bila, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, Badan Gizi Nasional atau BGN resmi memberlakukan aturan baru terkait batas waktu konsumsi makanan dalam program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Makanan MBG wajib dikonsumsi maksimal 4 jam setelah matang dan tidak diperbolehkan dibawa pulang. Badan Gizi Nasional atau BGN resmi memberlakukan aturan baru dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Makanan MBG kini wajib dikonsumsi maksimal 4 jam setelah makanan selesai dimasak. Kepala BGN Sudaryono menyebut aturan ini ditandai dengan diperlakukannya label waktu konsumsi pada setiap makanan MBG. Label tersebut menjadi acuan bagi siswa dan guru untuk memastikan makanan masih dalam batas waktu yang aman untuk dikonsumsi. Karena itu, siswa dan guru diminta memeriksa waktu konsumsi terlebih dahulu sebelum menyantap makanan MBG. Jika sudah melewati batas waktu, makanan diminta untuk tidak dikonsumsi. Kepala BGN juga menegaskan makanan MBG tidak diperbolehkan dibawa pulang sebab kondisi makanan setelah dibawa pulang sulit dipastikan, termasuk dari sisi kualitas dan potensi kerusakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan Gizi Nasional telah memberlakukan label makanan yang wajib dikonsumsi atau dimakan 4 jam setelah makanan itu matang. Maka kami menghimbau kepada para siswa, para peserta didik dan juga memohon kepada Bapak Ibu Guru untuk kemudian sama-sama mengecek sebelum makanan MBG dikonsumsi, dicek apakah jam konsumsinya itu di bawah dari jam yang ditentukan. Manakala lebih dari jam yang ditentukan, kami mohon dengan sangat hormat untuk tidak dikonsumsi. Saya ulangi, untuk tidak dikonsumsi manakala melewati jam batas yang ditentukan. Dan kami juga menghimbau kepada para siswa dan juga memohon kepada Bapak Ibu Guru untuk juga memberitahu kepada peserta didik, siswa-siswa di kelasnya untuk kemudian tidak membawa pulang menu makanan MBG ke rumah. Karena makanan yang dibawa pulang ke rumah kita tidak tahu kualitasnya, tidak tahu kerusakannya, yang bisa jadi dikhawatirkan menimbulkan keracunan bagi siswa yang mengkonsumsi, dan bahkan di beberapa kasus keracunan yang kami temukan, bahkan orang tua siswa yang mengkonsumsi MBG di rumah itu kemudian juga mengalami keracunan.
Mari kita sama-sama jaga bahwa MBG ini harus aman, MBG ini harus bergizi, dan MBG ini insya Allah kami Badan Gizi Nasional terus meningkatkan pelayanan, pengawasan, monitoring, dan kolaborasi dari semua pihak agar program ini berjalan dengan baik dengan zero toleran terhadap kasus keracunan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui aturan ini, Kepala BGN berupaya memperkuat pengawasan agar program MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi, tetapi juga menjamin keamanan makanan bagi para penerima. Kepala BGN menegaskan pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG akan terus diperkuat untuk memastikan makanan yang diberikan kepada peserta didik tetap aman, berkualitas, dan memenuhi aspek gizi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Polda Metro Jaya bersama Polres jajaran mengungkap 769 kasus kriminal dalam operasi Berantas Jaya yang berlangsung selama 2 pekan. Sebanyak 729 tersangka berhasil ditangkap dengan ratusan barang bukti diamankan. Operasi Berantas Jaya yang digelar pada 4 hingga 18 Juli 2026 berhasil mengungkap 769 kasus kejahatan wilayah hukum Polda Metro Jaya. Dari hasil operasi tersebut, petugas mengamankan 729 tersangka dengan 705 orang ditahan. Sedangkan 24 orang tidak ditahan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Para tersangka terlibat dalam berbagai tindak pidana, mulai dari pencurian kendaraan bermotor hingga aksi begal. Dari total tersangka yang ditangkap, tercatat 35 orang merupakan residivis, sementara 694 lainnya bukan residivis. Selain menangkap para pelaku, penyidik juga menyita 839 barang bukti, diantaranya uang tunai lebih dari 10 juta rupiah, 11 pucuk senjata api, 27 bilah senjata tajam, 428 sepeda motor, 21 mobil, 150 telepon genggam, 71 butir peluru, 119 kunci T, serta 12 airgun. Polda Metro Jaya menegaskan penindakan tidak hanya berfokus pada pengungkapan kasus, tetapi juga pemulihan hak para korban melalui pengembalian barang bukti hasil kejahatan setelah proses verifikasi kepemilikan dan administrasi selesai. Polda Metro Jaya bersama jajaran Polres dan Polsek berhasil mengungkap sebanyak 769 kasus curanmor. Dari pengungkapan tersebut, telah diamankan 729 tersangka. Di antaranya beberapa tersangka adalah residivis yang berhasil diungkap oleh jajaran Reskrim. Dan juga cukup banyak para pelaku baru curanmor yang diungkap. Selama operasi yang dilaksanakan, jajaran Reskrim telah mengidentifikasi modus operandi daripada pelaku curanmor, yaitu antara lain dengan menggunakan kunci T, saya kira ini modus lama. Kemudian juga ada kunci palsu, ya, dan juga merampas kendaraan secara paksa atau begal. Ya, beberapa waktu lalu di Jakarta sempat banyak kejadian begal, tapi syukur alhamdulillah saat ini untuk wilayah Jakarta relatif kondusif berkat upaya-upaya penindakan serta upaya-upaya preventif yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Dalam tahap awal, sebanyak 62 unit sepeda motor dan 5 unit mobil akan dikembalikan kepada para pemilik yang sah. Melalui operasi Berantas Jaya, Polda Metro Jaya menegaskan komitmen untuk menekan angka kriminalitas, menjaga situasi Kamtipnas tetap kondusif, serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi terkait 2 hari hilang ABK tenggelam di Muara Lalan ditemukan. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama Sinpo TV. Kami hadir menyapa malam Anda dengan sajian yang menarik dan ulasan yang mendalam sepanjang hari.
Akhiri aktivitas Anda dengan berbagai perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Disajikan secara lugas dan berkualitas sebagai refleksi perjalanan hari Anda. Sepanjang hari, berbagai informasi penting nasional dan mancanegara terus bergerak dan berkembang. Kami merangkum untuk Anda sebagai ikhtisar akhir hari dalam Menyapa Indonesia Malam setiap Senin hingga Jumat hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Informasi kami lanjutkan. Pemirsa, anak buah kapal bernama M. Firliansah, 16 tahun, yang dilaporkan tenggelam di perairan Muara Lalan Busi, Banyuasin, Sumatera Selatan, ditemukan meninggal dunia. Korban ditemukan sejauh 2,5 km dari lokasi awal kejadian. Setelah 2 hari dilakukan pencarian, tim SAR gabungan akhirnya menemukan M. Firliansah, 16 tahun, anak buah kapal yang sebelumnya dilaporkan tenggelam di perairan Muara Lalan, Desa Perumpung Raya, Kecamatan Lalan, Kabupaten Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan. Firliansah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Senin 10 Agustus 2026, sekitar pukul 14:15 waktu Indonesia Barat. Korban ditemukan mengapung di tengah sungai oleh tim SAR gabungan yang berada sekitar 2,5 km dari titik awal kejadian. Setelah ditemukan, korban langsung dievakuasi dan dibawa ke rumah duka untuk diserahkan kepada pihak keluarga. Diketahui sebelumnya kapal korban mengalami mati mesin akibat kehabisan bahan bakar minyak. Saat itu korban ingin mengisi BBM di bagian belakang kapal. Diduga korban terpeleset dan jatuh ke dalam air. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, setelah 4 bulan buron, 1 dari 2 pelaku pencabulan anak di bawah umur akhirnya ditangkap aparat kepolisian di Tres PPA dan PPO Polda Sumsel. Aksi kejar-kejaran mewarnai proses penangkapan pelaku. Ardi, 1 dari 2 pelaku pencabulan anak di bawah umur, akhirnya ditangkap aparat kepolisian di Tres PPA dan PPO Polda Sumsel di Semak Belukar areal perkebunan kelapa sawit, Kabupaten Banyuasin. Pelaku ditangkap setelah 4 bulan buron dari kejaran petugas usai diduga melancarkan aksi bejatnya di Kota Palembang bersama rekannya. Petugas menggiring pelaku ke Polda Sumsel guna proses pemeriksaan. Modus kedua tersangka dengan cara mengimingi korban jalan-jalan keliling Kota Palembang menggunakan sepeda motor. Setelah korban mau, pelaku malah mengajaknya ke hotel di kawasan Kecamatan Sukarami, Kota Palembang. Usai kejadian, korban diminta pelaku memesan kendaraan ojek online kembali ke rumahnya. Pihak keluarga korban yang mengetahui melaporkannya ke Polda Sumsel. Baik, dapat kami sampaikan dan kami informasikan terkait dengan pengungkapan kasus yang dilakukan oleh Direktorat PPA dan PPO Polda Sumatera Selatan terkait dengan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak-anak, yang mana berhasil mengamankan 1 orang tersangka inisial A, di mana modusnya adalah korban pada saat dijemput oleh seorang temannya, kemudian ditinggalkan pada 2 tersangka ini. Kemudian 2 tersangka ini dengan menggunakan sepeda motor membonceng korban menuju sebuah hotel di kawasan Sukarami, Palembang. Saat ini pelaku Ardi diamankan di Polda Sumsel, sedangkan 1 tersangka lainnya atas nama Denny masih berstatus daftar pencarian orang. Dari Banyuasin, Sumatera Selatan, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Selanjutnya pemirsa, seorang gadis di bawah umur di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan menjadi korban penganiayaan oleh tetangganya. Video aksi kekerasan ini viral di media sosial. Video amatir ini memperlihatkan aksi penganiayaan terhadap PA, gadis berusia 17 tahun di Kelurahan Lembang Parang, Kecamatan Barombong, Kabupaten Goa. Korban dijambak dan dipukul oleh terduga pelaku berinisial RI saat sedang bersiap untuk pindah rumah. Peristiwa ini terjadi secara tiba-tiba di rumah korban. Akibat kejadian ini, korban mengalami memar di lengan dan punggung serta benjol di kepala. Korban lalu melaporkan kejadian ke Polresta Goa.
Diduga aksi penganiayaan ini akibat pelaku salah sasaran. Dianiaya oleh seseorang dengan inisial R yang terjadi pada hari ini di Dusun Lembang Parang, Kelurahan Lembang Parang, Kecamatan Marombong, Kabupaten Goa. Alhamdulillah kami sudah melakukan visum et repertum di rumah sakit. Kemudian ada bukti video rekaman saat terjadinya penganiayaan. Kalau di tubuh korban sendiri ada luka goresan, kemudian ada luka memar. Satuan Reserse Kriminal Polresta Goa yang menerima laporan mendalami motif dan menyelidiki penyebab pasti penganiayaan. Kejadian kekerasan terhadap anak atau penganiayaan saat ini telah dilakukan langkah-langkah penyelidikan berupa pertama menerima laporan polisi dari pihak kuasa ataupun pihak dari korban yang melaporkan dugaan terjadinya tindak pidana tersebut, dan saat ini telah dilakukan pemeriksaan terhadap anak tersebut. Kasus kekerasan terhadap anak di bawah umur itu kini ditangani Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Satreskrim Polresta Goa. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Diduga depresi karena menderita penyakit kronis yang tak kunjung sembuh, seorang lansia ditemukan tewas mengenaskan usai terjun bebas dari lantai 12 kamar apartemen di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Detik-detik korban terjatuh dan akhirnya tewas seketika dengan luka parah di sekujur tubuh terekam kamera CCTV. Video kamera CCTV ini merekam detik-detik terjatuhnya seorang pria lansia di pelataran sebuah apartemen di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Korban langsung tak sadarkan diri dan tewas seketika usai terjatuh di pelataran. Dari hasil olah TKP yang dilakukan petugas kepolisian, korban diketahui berinisial HT, pria lansia berusia 64 tahun yang tinggal bersama anak dan istrinya di sebuah kamar di Tower B, lantai 12 apartemen Mediterania, Lagun Residence. Kapolsek Kemayoran Kompol Agung Ardiansyah menuturkan, dari keterangan pihak keluarga, korban menderita penyakit kronis yang tak kunjung sembuh. Diduga korban mengalami depresi sehingga nekat mengakhiri hidup dengan cara terjun dari jendela di lantai 12 kamar apartemen. Akibat kejadian tersebut, korban tewas dengan luka parah di bagian kepala dan patah tulang. Itu terjadi sekitar pukul 7, yang mana ditemukan tergeletak di lantai bawah. Inisial korban HT, di lantai 12. Itu luka-lukanya kalau kita lihat itu pada gambarnya itu ada luka lutut maupun di kepala. Karena masih dipastikan dulu untuk di rumah sakit untuk dilakukan, mungkin dari keluarga korban bisa meminta untuk bisa diotopsi atau tidak nanti. Keterangan dari keluarganya ini memiliki riwayat penyakit liver yang bertahun-tahun. Sudah informasi juga dari keluarganya ini mengalami depresi. Dan juga ada hasil CCTV bahwa korban menjatuhkan diri. Sementara ini dugaan korban bunuh diri. Gitu. Usai identifikasi, jasad lansia naas itu kemudian dievakuasi ke kamar jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Informasi berikutnya pemirsa, dibakar api cemburu, seorang pemuda nekat menyayat leher teman pria mantan pacar di kawasan Margonda, Depok, Jawa Barat. Berbekal kamera CCTV, petugas menangkap pelaku dalam waktu singkat. Beginilah detik-detik pelaku mendatangi tempat bekerja korban di kawasan Margonda. Pelaku datang dan menyayat leher korban hingga mengalami luka serius. Berbekal rekaman CCTV, unit Jatanras Daresmo Polres Metro Depok dalam waktu singkat menangkap pelaku. Pelaku diberikan tindakan tegas terukur lantaran melawan saat penangkapan. Kanit Krimum Satreskrim Polres Metro Depok, AKP Erwin, mengatakan motif pelaku karena cemburu melihat mantan kekasihnya, V, mengobrol dengan korban di tempat kerja V yang bersebelahan dengan tempat kerja korban. Modusnya adalah yang pertama karena cemburu ya. Si pelaku ini cemburu,
dia punya pacar yang namanya inisialnya V, bekerja sebagai karyawan pempe. V ini pacaran dengan korban, sehingga yang membuat pelaku ini jadi cemburu. Terus tiba-tiba pelaku ini datang malam hari pukul 22.00. Saat itu antara si perempuan ini bekerja sebagai karyawan pempe, pacar barunya bekerja sebagai karyawan nasi pecel pincuk ya. Mereka bersebelahan itu. Pada saat warungnya sudah tutup, si korban ini datang ke tempat pempe. Mereka ngobrol berdua. Itu sudah tutup. Dan diduga pelaku ini mengintip dari sela-sela pintu. Pacarnya dengan si korban ini sedang ngobrol, sehingga dia gedor, tapi mereka tidak ada jawaban dari dalam. Sampai 2 kali digedor, yang kedua agak keras. Terus perasaan si cewek sama si korban ini tidak enak. Selanjutnya si korban ini pun pulang ke sebelah, ke warung pecel. Setelah warung pecel dia masuk, dia tutup. Ada yang menggedor agak keras. Tiba-tiba korban ini membuka rolling door. Setelah rolling door dibuka, tiba-tiba ada yang menarik, langsung mengarahkan pisau dan mengarah ke lehernya di situ. Seketika itu pula pelaku langsung melarikan diri. Itu tergambar dari CCTV yang ada di nasi pecel. Akibat luka sayatan di leher, korban mendapatkan 13 jahitan. Dari Depok, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Informasi selanjutnya pemirsa, didesak menikah seorang pria yang sudah beristri nekat membunuh selingkuhannya di Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten. Jasad korban kemudian digantung pelaku di pintu kamar mandi rumah kontrakan agar dikira korban bunuh diri. Pria berinisial A ini ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pembunuhan wanita berinisial R di salah satu rumah kontrakan di Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten. Terungkapnya kasus pembunuhan ini berawal dari laporan warga yang menemukan korban tewas dalam kondisi gantung diri di rumah kontrakannya pada 9 Mei lalu. Polisi yang melakukan olah tempat kejadian perkara kemudian menemukan kejanggalan. Meski kondisi tergantung, namun kaki korban masih menyentuh lantai rumah kontrakan. Dari serangkaian penyelidikan, polisi menemukan petunjuk dari ponsel korban yang masih menyimpan jejak percakapan dengan pelaku yang mengajak bertemu korban di salah satu minimarket. Polisi kemudian memanggil pelaku untuk menjalani pemeriksaan pada 1 Agustus. Ketika diinterogasi, pelaku mengakui perbuatannya telah membunuh korban dengan cara dicekik. Kepada polisi, pelaku mengaku nekat menghabisi wanita selingkuhannya itu karena didesak menikah. Korban juga kerap meneror keluarga korban melalui media sosial. Pelaku yang kesal kemudian merencanakan pembunuhan terhadap korban dengan cara mengajaknya bertemu di rumah kontrakan korban, lalu kemudian menghabisi nyawanya. Di mana peristiwa tersebut pertama kali diketahui pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2026 sekira pukul 14.30 WIB. Dan saat itu, petugas menerima informasi mengenai ditemukan seseorang perempuan tanpa identitas dalam kondisi meninggal dunia di sebuah kontrakan. Yang pada awalnya korban ditemukan dalam posisi seperti orang yang melakukan bunuh diri dengan cara gantung diri. Petugas Polsek Pasar Kemis kemudian berkoordinasi dengan unit identifikasi Polresta Tangerang untuk melakukan pemeriksaan di tempat kejadian perkara. Dari hasil pemeriksaan awal di TKP, petugas belum menemukan tanda-tanda kekerasan secara kasat mata, namun penyidik menemukan sejumlah kejanggalan.
Salah satunya posisi tubuh korban yang ditemukan dalam keadaan tergantung, tetapi telapak kaki korban masih menyentuh lantai. Tersangka masih menjalani pemeriksaan di Polresta Tangerang. Akibat perbuatannya, tersangka bakal diancam hukuman mati atau seumur hidup. Dari Tangerang, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. Surutnya air sungai Danube di Slovakia mengungkap bangkai kapal era Perang Dunia Kedua yang telah tenggelam lebih dari 8 dekade. Bangkai kapal Wotan kini kembali terlihat di permukaan setelah level air sungai turun drastis akibat kekeringan dan suhu ekstrim. Bangkai kapal Wotan kembali muncul di permukaan sungai Danube dekat Medvedov, Slovakia Selatan. Bagian lambung bajak kapal yang telah berkarat tampak menonjol dari perairan dangkal di dekat perbatasan Slovakia dan Hungaria. Sejumlah perahu masih terlihat melintas di sekitar bangkai kapal yang kini mudah terlihat akibat surutnya air sungai. Menurut perusahaan pengelola air Slovakia, Wotan tenggelam pada September 1944. Kapal yang saat itu berlayar ke arah hulu menabrak ranjau magnetik yang dijatuhkan pasukan sekutu dalam operasi Gardening. Wotan dibangun di Linz, Austria pada 1929. Kapal ini awalnya digunakan untuk mengeruk endapan pasir dan kerikil serta membantu menjaga jalur pelayaran di Sungai Danube. Dalam Perang Dunia Kedua, kapal tersebut kemudian digunakan untuk kepentingan militer Jerman, termasuk dalam tugas mendeteksi ranjau. Surutnya air Danube juga mengungkap sejumlah sisa perang lain di sepanjang aliran sungai. Di Slovakia, otoritas sebelumnya menemukan dan memindahkan ranjau Inggris yang belum meledak dengan bobot sekitar 700 kg. Sementara di Serbia, puluhan kapal Jerman dari armada Laut Hitam era Nazi juga kembali terlihat. Kapal-kapal tersebut sengaja ditenggelamkan pasukan Jerman pada 1944 saat mundur dari serbuan pasukan Uni Soviet. Beberapa bangkai kapal di Serbia diduga masih menyimpan bahan peledak dan amunisi. Di wilayah lain, surutnya sungai Danube bahkan mengungkap temuan dari masa yang jauh lebih lama, termasuk tulang mamut di Bulgaria dan sepeda motor militer Jerman di Hungaria. Sungai Danube merupakan sungai terpanjang kedua di Eropa dan mengalir melalui atau berbatasan dengan 10 negara. Kekeringan parah dan suhu tinggi yang melanda Eropa Tengah dan Timur dalam beberapa bulan terakhir membuat permukaan air Danube turun drastis. Kondisi ini tidak hanya mengganggu aktivitas pelayaran, tetapi juga membuka kembali jejak sejarah yang selama puluhan tahun tersembunyi di dasar sungai. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, 2 pekerja proyek yang tertimpa beton drainase di Jalan DI Panjaitan berhasil dievakuasi pada Minggu sore 9 Agustus 2026. Sebanyak 25 personil penyelamat Sudin Gul Karmat Kota Jakarta Timur diterjunkan untuk mengevakuasi korban. Peristiwa terjadi pada Minggu 9 Agustus 2026 sekitar pukul 14.00 WIB saat para korban sedang melakukan pekerjaan drainase. Tiba-tiba beton drainase roboh dan menimpa kedua pekerja. Rekan korban kemudian melapor ke ambulan PK3D, namun karena terkendala dalam proses evakuasi, PK3D langsung meminta bantuan kepada Sudin Gul Karmat Jakarta Timur. Sebanyak 25 personil penyelamat Sudin Gul Karmat Kota Jakarta Timur diterjunkan untuk mengevakuasi korban. 2 pekerja berhasil dievakuasi berkat kolaborasi antara tim Sudin Gul Karmat Jakarta Timur dan ambulan PK3D. Kedua korban berhasil selamat dan langsung dapat penanganan medis. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, kelompok kriminal bersenjata menembak 2 orang warga di Festival Lembah Balim yang berlangsung di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Akibatnya 2 warga sipil mengalami luka tembak. Baik, mohon bantuan. Festival Lembah Baliem yang digelar setiap setahun sekali ini mendadak mencekam setelah terdengar rentetan bunyi tembakan dari lokasi acara. Acara yang dihadiri Wakil Menteri Pariwisata dan juga wisatawan asing ini berhenti seketika. Aparat gabungan yang berada di lokasi melakukan pengamanan terhadap tamu VIP dan juga masyarakat di sekitar. Arah tembakan diketahui berasal dari pintu masuk festival dan mengenai satu mobil yang hendak masuk ke lokasi acara. Akibat kejadian ini 2 warga sipil terkena tembakan
dan dilarikan ke Rumah Sakit Wamena. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan, setelah aparat melakukan olah TKP, ditemukan sejumlah selongsong peluru di sekitar TKP, dan pelaku penembakan adalah kelompok KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Berdasarkan hasil pendalaman awal dan pengembangan informasi di lapangan, aksi penembakan terhadap 2 warga tersebut diduga dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata Kodap 3 Dugama Derakma pimpinan Egyanus Kogoya. Dalam pendalaman awal, terdapat dugaan keterlibatan 2 orang berinisial EG dan PN yang disebut merupakan anggota kelompok tersebut. Namun informasi mengenai keterlibatan EG dan PM masih harus kita dalami dalam proses penyelidikan. Penyidik masih memastikan identitas, peran, dan keterlibatan masing-masing pihak berdasarkan alat bukti, keterangan saksi, dan petunjuk yang kita peroleh. Hingga saat ini proses penyelidikan masih berlangsung. Satreskrim Polres Jayawijaya bersama Satgas Operasi Damai Kartens 2026 terus mengembangkan informasi serta memeriksa dan menganalisis keterangan maupun barang bukti yang telah diperoleh guna mengungkap perkara secara menyeluruh. Satgas Operasi Damai Kartens 2026 menghimbau masyarakat, khususnya di wilayah Walesi dan Kabupaten Jayawijaya, untuk tetap tenang dan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Dari Jayapura, Papua, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, di tengah tantangan keamanan dan kondisi geografis yang sulit di Papua Tengah, prajurit Korps TNI Habema kembali menunjukkan kepedulian kemanusiaan dengan menyelamatkan seorang warga yang membutuhkan pertolongan di distrik Ugimba, Kabupaten Intan Jaya. Evakuasi dilakukan menggunakan helikopter untuk memastikan warga mendapatkan penanganan dan perlindungan. Kepedulian terhadap masyarakat kembali ditunjukkan prajurit Korps TNI Habema saat melaksanakan tugas pengamanan di distrik Ugimba, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Saat melaksanakan patroli wilayah, prajurit menemukan seorang warga yang membutuhkan pertolongan dan penanganan lebih lanjut. Melihat kondisi tersebut, prajurit melakukan langkah evakuasi demi memastikan warga tersebut memperoleh keselamatan dan akses penanganan. Meski dihadapkan pada medan yang berat dan kondisi wilayah yang menantang, evakuasi tetap dilaksanakan dengan mengedepankan kecepatan dan keselamatan. Misi kemanusiaan ini dilaksanakan menggunakan 2 unit helikopter Bell yang diterbangkan dari wilayah operasi menuju distrik Sugapa. Sebanyak 11 personil Korps TNI Habema dilibatkan dalam proses evakuasi untuk memastikan seluruh tahapan berjalan dengan aman dan lancar. Cia Nabila, Simpo TV melaporkan. Selanjutnya, pemirsa, aksi pencurian spion mobil terjadi di Taman Wisma Asri 1 Jalan Delima 5 pada 10 Agustus 2026. Terlihat 4 orang pelaku menggunakan 2 sepeda motor diduga beraksi mengambil spion mobil yang terparkir di pinggir jalan. Aksi pencurian spion mobil kembali terjadi di Taman Wisma Asri 1, Jalan Delima 5 RW 06 pada Senin 10 Agustus 2026, sekitar pukul 04.10 waktu Indonesia Barat. Aksi ini disebut sudah kedua kalinya terjadi. Warga pun diminta untuk lebih waspada, terutama saat memarkir kendaraan di luar rumah. Berdasarkan rekaman kamera pengawas, terlihat 4 orang pelaku menggunakan 2 sepeda motor diduga beraksi mengambil spion mobil yang terparkir di pinggir jalan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Direktorat Reserse Kriminal Umum melalui Subdit Jatanras Polda Metro Jaya menangkap 6 pelaku pencurian dengan kekerasan atau begal yang menyasar nasabah bank di kawasan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Petugas menindak tegas kedua pelaku karena melawan petugas saat penangkapan. Inilah detik-detik aksi perampokan nasabah bank di salah satu tempat makan di kawasan Cibitung, Bekasi, Jawa Barat yang terekam CCTV dan viral di media sosial. Uang sebanyak 30 juta yang dibawa korban berinisial RH ini melayang di gondol para pembegal. Subdit Jatanras Polda Metro Jaya melakukan penangkapan para pelaku di dalam bus saat pelaku melarikan diri. Menurut Direskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imanuddin,
Dalam aksinya, para pelaku tidak hanya merampas barang milik korban, tetapi juga melakukan pembacokan. 2 dari 6 pelaku terpaksa diberikan tindakan tegas terukur karena melakukan perlawanan saat ditangkap. Kami menginformasikan kepada rekan-rekan sekalian bahwa sehubungan dengan beberapa waktu yang lalu kita menyaksikan video viral tentang dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mana korban mengalami tindak pidana pencurian dengan kekerasan dengan tangan juga luka bacok, dibacok oleh pelaku. Kami sampaikan bahwa 6 orang pelaku sudah kami lakukan penangkapan dari Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya terhadap 2 orang pelaku karena keduanya melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan, maka kami melakukan tindakan tegas dan terukur terhadap kedua tersangka tersebut. Berdasarkan hasil pemeriksaan, ke-6 pelaku diketahui sudah 3 kali melakukan aksi pencurian dengan kekerasan menggunakan modus serupa. Saat ini ke-6 pelaku dibawa petugas ke Polda Metro Jaya guna penyelidikan lebih lanjut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi berikutnya pemirsa, niat ingin mengantar paket ke lantai 13. Seorang pengemudi ojek online kebingungan saat melihat kondisi gedung Bapenda di Jalan Abdul Muiz Gambir, Jakarta Pusat telah hangus terbakar. Dirinya mengaku sama sekali tak mengetahui jika gedung tersebut dilanda kebakaran hebat pada Jumat malam lalu. Sejak tiba di depan gedung Bapenda DKI Jalan Abdul Muiz Gambir, Jakarta Pusat pada Selasa siang, pengemudi ojol bernama Muhaimin nampak kebingungan. Dirinya kaget mendapati gedung tersebut telah hangus terbakar dengan adanya polis lain yang membentang di area depan lokasi. Kedatangannya dari Sunter, Jakarta Utara untuk mengantarkan paket yang dipesan seseorang di lantai 13 kantor Bapenda. Paket berupa bunga kertas itu diduga akan digunakan untuk membuat hiasan dekorasi ruangan pada momen perayaan HUT RI nanti. Muhaimin mengaku sama sekali tak mengetahui jika gedung tersebut dilanda kebakaran pada Jumat malam lalu. Bapak sampai tahunya baru tahu. Ya. Ini barangnya ini sih kedus sama ini panjang. Apa sih itu Bang? Enggak. Aku katanya sih bunga-bunga dari kertas. Oh, dekor gitu ya? Nah, buat dekor. Mungkin buat 17-an kali tadinya. Ini nganter dari mana, Bang? Dari Sunter. Bentar. Ke lantai berapa nganternya ceritanya? Ke lantai 13. Berapa jam Bang dari Sunter? Sejam setengah saja. Soalnya ngambil barang yang lain juga. Oh. Ngambil di tempat yang lain ya. Nah, ini pas udah nggak bisa nih komunikasi gimana Bang sama ini? Udah hubungin customernya, namanya si Anu. Suruh antri ke rumahnya. Di mana Bang rumahnya, Bang? Di daerah Jakarta Selatan. Setelah berkomunikasi dengan si pemesan, Muhaimin lalu melanjutkan perjalanan menuju Jakarta Selatan untuk mengantarkan paket tersebut ke rumah pemesan. Seperti diketahui, gedung dinas teknis di mana salah satunya terdapat kantor Badan Pendataan Daerah Bapenda DKI Jakarta terbakar pada Jumat malam lalu. Amukan hebat si jago merah bahkan menghanguskan hampir seluruh ruangan di lantai 11 hingga 16. Hingga kini belum diketahui pasti penyebab kebakaran. Dari Jakarta, Dio Balap, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Van de Ven perpanjang masa bakti bersama Tottenham. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama Ruang Redaksi. Viral maling bobol rumah di siang hari. Polisi bongkar peredaran narkoba jaringan internasional. Dugaan pembunuhan mayat dalam drum belum terungkap. Lagi, lansia tewas dengan penuh luka bacok. Mengaku tidak dinafkahi suami, seorang ibu bunuh anak kandung. Treskrim Polres Goa mengepung rumah terduga pelaku pencurian di Desa Bontoala, Kecamatan Palangga. Sally, saat akan diamankan.
3, 2, 1. Di balik setiap peristiwa selalu ada fakta yang tersembunyi. Saksikan catatan kriminal setiap Senin hingga Jumat hanya di Simpo TV. Selanjutnya pemirsa, ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat kembali memanas. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baqai, menyindir Washington dengan mengibarkan negosiasi kedua negara seperti gulat dengan babi. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baqai, melontarkan pernyataan tajam terhadap Amerika Serikat dalam konferensi pers mingguan di Teheran pada hari Senin waktu setempat. Baqai mengibaratkan upaya bernegosiasi dengan Washington seperti gulat dengan babi. Menurutnya, dalam situasi seperti itu, terkena lumpur menjadi bagian dari pertarungan yang dipaksakan. Pernyataan tersebut merespons pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang sebelumnya mengibaratkan negosiasi dengan Iran seperti permainan catur. Trump menyebut Washington saat ini masih melakukan negosiasi secara terbatas dengan Teheran, sambil menilai proses tersebut sebagai permainan strategi antara kedua pihak. Baqai kemudian mengambil perumpamaan Trump tersebut dan menyebut Iran sebagai pemain catur profesional. Pernyataan ini muncul di tengah saling bantah antara Teheran dan Washington mengenai status perundingan. Trump sebelumnya mengatakan negosiasi dengan Iran akan kembali berlangsung, namun Teheran berulang kali membantah bahwa perundingan langsung telah dimulai. Selain isu nuklir dan hubungan bilateral, Iran dan Oman juga terus membahas persoalan pelayaran di Selat Hormuz. Selat Hormuz merupakan salah satu jalur perdagangan dan energi terpenting di dunia. Ketegangan di kawasan ini berdampak langsung terhadap keamanan pelayaran dan pasokan energi global. Hingga kini belum ada kesepakatan final yang dapat mengakhiri kebuntuan antara Iran dan Amerika Serikat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim Angkatan Laut Amerika Serikat kini menguasai sepenuhnya Selat Hormuz. Trump menyebut jalur pelayaran strategis tersebut sudah terbuka, namun akses menuju Iran masih dibatasi. Berbicara kepada jurnalis di Washington DC, Trump menyatakan Amerika Serikat masih mengizinkan kapal tertentu melintas di Selat Hormuz. Namun kapal yang menuju Iran disebut tidak diizinkan melintas. We're taking a lot of ships. It's open now. Look, the only one that has control of the Strait of Hormuz right now is the United States Navy. We have a blockade that's been infallible. It's a steel wall. And we let people in that we want to let in, and those people come in, and they've been coming in and they're going out. So it's actually open now. We do not let them go into Iran. They're not admitted into the strait to go to Iran. But it's open for others. Now, a little bit complex because they will, on occasion, drop a mine, and we find the mines. You know, we've mine swept the entire strait, as you probably maybe heard, maybe you didn't hear. But we control the strait 100%. Now, can they make trouble? Yeah, they can make trouble. But they're broke. They have no money. You know, Iran is broke, totally broke. And they're not paying their soldiers. They have inflation of 300% as of last night. I heard 309%. So we'll see what happens. But they've been bad for, they say 47, it's actually 50 now. You know, 47, they've been saying it for 3 years. But for 50 years, they've been the bully of the Middle East. What they've done is terrible. They've killed hundreds of thousands of people. They've killed people, they've wounded and maimed people with the legs, the arms, you know, with the roadside bomb is their bomb. They're very proud of it. And now they're paying a price. Pernyataan tersebut disampaikan di tengah ketegangan terkait status Selat Hormuz. Sementara itu, Trump juga mengklaim Iran kini menghadapi tekanan ekonomi berat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selanjutnya pemirsa, sebuah pusat perbelanjaan di kota Makivka, Republik Rakyat Donetsk mengalami kerusakan akibat serangan yang dilaporkan dilancarkan Ukraina. Petugas Komite Investigasi Rusia langsung memeriksa lokasi, termasuk mendokumentasikan puing bangunan dan fragmen drone yang ditemukan di sekitar titik ledakan.
Kerusakan terlihat di sejumlah bagian pusat perbelanjaan di Makivka, Republik Rakyat Donetsk, setelah serangan yang disebut terjadi pada malam hari. Petugas Komite Investigasi Rusia terlihat mengambil foto dan memeriksa bagian bangunan yang rusak. Petugas juga menemukan fragmen yang diduga berasal dari drone serang jenis fixed wing buatan luar negeri. Sejumlah fasilitas penyimpanan dan mobil yang berada di sekitar lokasi ledakan turut mengalami kerusakan. Petugas mengatakan informasi terkait tingkat kerusakan dan jumlah korban masih dalam proses verifikasi. Kepala Republik Rakyat Donetsk, Denis Pushilin, mengatakan serangan terjadi pada malam hari dari Minggu hingga Senin. Ia menyebut salah satu toko peralatan besar di wilayah tersebut mengalami kerusakan. Pasca serangan, akses lalu lintas di sebagian jalan utama Makivka ditutup. Penutupan berlaku di Jalan 250 Anniversary of Donbass Avenue, mulai dari jembatan di atas sungai Smolyanka hingga checkpoint Chaikinsky. Hingga berita ini diturunkan, pihak Ukraina belum memberikan komentar terkait serangan tersebut. Sebelumnya, Kiev berulang kali membantah menyerang warga sipil maupun target sipil. Serangan ini terjadi di tengah konflik Rusia-Ukraina yang telah berlangsung sejak Februari 2022. Moskow melancarkan operasi militer setelah mengakui kemerdekaan Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Lugansk. Moskow menyebut langkah tersebut dilakukan untuk menjamin status khusus kedua wilayah, serta mendorong Ukraina untuk menyatakan diri netral dan tidak bergabung dengan NATO. Sementara itu, Ukraina menyebut tindakan Rusia sebagai invasi. Pemerintah Ukraina kemudian memberlakukan darurat militer dan mobilisasi umum, sementara Uni Eropa dan Amerika Serikat memberlakukan sejumlah sanksi terhadap Moskow. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, temuan emas yang dilaporkan di County West Pokot, Kenya memicu demam perburuan emas di desa Cheparor. Warga berdatangan dan menggali tanah, berharap mendapatkan hasil untuk menambah penghasilan. Warga terlihat menggali lubang, memecah batu, dan menyaring material dari tanah serta lumpur. Sebagian material yang diduga mengandung emas kemudian dikumpulkan dan ditimbang dalam jumlah kecil. Sejumlah pencari emas mengaku sudah mendapatkan beberapa gram dari hasil penambangan. Bagi warga, temuan ini menjadi harapan baru di tengah hasil panen jagung yang menurun. Sasa nikipata mingi, si nasaidia nyumbani na maneno ya shule tena. Watoto wanasoma, nami naenda gold nasaidia watoto school fees na nyumbani tena. Kwa maana wakati ya kiangazi sayako. Demam emas juga mendorong aktivitas ekonomi di desa Cheparor. Pedagang mulai datang menjual makanan dan berbagai kebutuhan kepada para pencari emas. Sementara itu, lonjakan jumlah pendatang juga menambah tekanan terhadap ketersediaan air, sanitasi, dan fasilitas dasar di desa tersebut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, puluhan demonstran menghancurkan papan tanda di luar gedung administrasi distrik pemerintah transisi Suriah di Kobani pada Senin. Aksi tersebut terjadi setelah muncul laporan kekerasan terhadap pengungsi Kurdi yang kembali ke daerah asal mereka. Rekaman video menunjukkan kerumunan demonstran merobohkan papan tanda di luar gedung administrasi. Sejumlah kendaraan lapis baja dan personel keamanan terlihat dikerahkan di sekitar gedung serta alun-alun publik untuk mengendalikan situasi. Direktorat Media Aleppo menyebut sejumlah orang menyerang gedung administrasi distrik Ain Al-Arab atau Kobani. Pihak keamanan internal kemudian memperkuat kehadiran mereka di kota tersebut untuk memulihkan ketertiban. Pihak berwenang juga memperlakukan jam malam sementara dengan alasan untuk melindungi warga dan menjaga keamanan. Aksi protes meletus sebagai bentuk solidaritas terhadap keluarga-keluarga Kurdi yang kembali ke Ras Al Ain setelah muncul laporan sejumlah warga yang kembali mengalami serangan dan pelecehan. Aksi serupa juga dilaporkan terjadi di Qamisli dan Hasaka. Di Qamisli, para demonstran dilaporkan menurunkan bendera Suriah dari sebuah gedung pemerintah sambil menyerukan perlindungan bagi para pengungsi yang kembali ke daerah asal mereka.
Pemulangan pengungsi yang sempat ditangguhkan karena kekerasan diatur berdasarkan kesepakatan antara pemerintah Suriah dan SDF pada 30 Januari 2026. Kesepakatan tersebut mencakup integrasi lembaga sipil dan militer yang berafiliasi dengan pemerintahan otonom ke dalam lembaga negara, serta jaminan hak-hak sipil dan pemulangan pengungsi ke daerah asal mereka. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi berikutnya pemirsa, warga kota Nikolasi, Sisilia, Italia membersihkan abu vulkanik yang menyelimuti jalanan dan mobil setelah aktivitas Gunung Etna kembali meningkat. Material vulkanik terbawa angin dan menyebar ke permukiman di lereng selatan gunung berapi tersebut. Rekaman video menunjukkan warga menyapu lapisan abu hitam yang menutupi jalan dan membersihkan endapan abu dari mobil yang terparkir. Material yang jatuh tidak hanya berupa abu tetapi juga lapilli, yaitu fragmen kecil batuan vulkanik. Qua resistiamo, nonostante siamo abituati alla cenere che cade, è sempre una sorpresa svegliarsi e trovare la macchina piena di cenere. Comunque fa parte anche del vivere sotto un vulcano attivo, diciamo c'è una certa poesia, meno poetico è uscire la mattina con la scopa e pulire macchine e strada, per il resto siamo abituati e andiamo avanti. Bagi warga yang tinggal di sekitar Etna, membersihkan abu vulkanik telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Namun material vulkanik tersebut juga menimbulkan beban tambahan bagi pemerintah daerah yang harus mengumpulkan dan membuang abu dari berbagai ruas jalan. Dall'emergenza alla consuetudine con la ricaduta di sabbia vulcanica che chiaramente comporta una serie di difficoltà per i cittadini e anche per l'amministrazione che deve occuparsi della raccolta, soprattutto quella della sede stradale che va poi conferita in discarica, mentre per l'altra, quella raccolta dai cittadini nei propri cortili, quindi molto più pulita, può essere utilizzata e riutilizzata per altri scopi. Gunung Etna yang dikenal sebagai gunung berapi paling aktif di Eropa mengalami peningkatan aktivitas dalam beberapa hari terakhir. Letusan disertai semburan abu vulkanik dan air mancur lava yang memengaruhi sejumlah wilayah di sekitarnya. Aktivitas Etna juga berdampak pada operasional bandara Catania Fontana Rossa. Abu vulkanik memengaruhi wilayah udara di sekitar bandara sehingga kedatangan pesawat ditangguhkan hingga pukul 17 waktu setempat. Pihak berwenang terus memantau perkembangan aktivitas gunung dan kondisi cuaca. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sebuah jembatan lokal di Ilocos Sur, Filipina Utara runtuh setelah berhari-hari diguyur hujan deras. Arus sungai yang menguat akibat monsun barat daya atau Hagabat menghantam struktur jembatan hingga terbelah menjadi dua. Jembatan terlihat terbelah saat arus banjir deras mengalir di bawahnya. Sejumlah warga terlihat berkumpul di kedua sisi sungai menyaksikan runtuhnya jembatan. Banjir dan hujan terus-menerus juga menyebabkan kerusakan infrastruktur di berbagai wilayah Ilocos Sur. Sementara itu pihak berwenang menutup sementara jembatan Balitbit di Salcedo setelah arus deras dan hujan berkepanjangan merusak jembatan sementara tersebut. Jembatan penyeberangan baja sementara kemudian dipasang untuk membantu pejalan kaki selama proses perbaikan. Tim penyelamat juga membersihkan puing-puing yang menumpuk di bawah jembatan Nambaran di Santo Domingo setelah sungai Quimarayan meluap. Kondisi ini menunjukkan dampak besar hujan monsun terhadap infrastruktur dan akses transportasi masyarakat. Di sejumlah wilayah Filipina, monsun barat daya yang diperparah dampak siklon tropis Luis dan Maymay telah memicu banjir dan tanah longsor. Dewan Nasional Pengurangan dan Manajemen Risiko Bencana melaporkan lebih dari 752.000 orang terdampak dengan 8 orang meninggal dunia hingga Senin pagi. Badan Meteorologi Filipina atau PAGASA memperingatkan hujan monsun masih akan berlanjut di sejumlah wilayah Luzon, termasuk Ilocos Sur.
Curah hujan lebih deras diperkirakan terjadi di daerah pegunungan dan dataran tinggi dengan risiko banjir dan tanah longsor yang masih mengancam warga. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam ruang redaksi kali ini. Mewakili kru bertugas saya Dea Mulya mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.